والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan pembahasan baru yaitu mengenai babul i'rab, yang mana itu inti dalam pembahasan ilmu nahwu. Karena mau tidak mau mulai dari tingkatan yang paling dasar hingga yang paling tinggi pun pasti membahas masalah marfu', mansub, majrur, majzum. Pasti itu. Pasti akan jumpa yang namanya lafaz jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin, jaa haula'i, jaa sibawaihi. Paham ya? Itu pasti akan menjumpai. Oleh karena itu inti dalam pembahasan nahwu itu sebenarnya kembalinya pada babul i'rab ini. Bab seputar i'rab. Namun sebelum kita sebutkan faedah-faedah serta pembahasannya, karena saat itu belum sempat setorkan terlebih dahulu matan yang sudah kita ambil sejak awal sampai akhir pembahasan, yaitu mengenai wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, dan ana harapkan semuanya sudah menghafalnya. Tafadhal, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qalamu huwal qalam al-fahmu ta'ala. Al-qalamu huwal lafzul marqabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhulil alif wal lam. Wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa fi wa ruba wal ba' wal qaf wal lam. وحروف القسم هي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد وسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يسمى معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. أيوة نعم. أيوة السلام. قال المؤلف رحمه تعالى الكلام واللفظ المركب المفيد بالوجه وأقسام ثلاثة تكون فعل وحرف جاء معنى الاسم يطلق بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من إلا وأن وعلى وفي ورثا والباء والكاف واللام حروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. نعم بارك الله فيكم. بسم الله. Ayo, bismillah. Ayo, na'am. Bismillah. Na'am. Ayo, bismillah. Bilwada'in. Ayo. Al-Qalam salah satu ismun wa fi'lun wal harfu. Ismun wa fi'lun harfu. Ismun wa fi'lun Wa harfun. Wa harfun ja'a bi makna. Li maknan. Ayo. Fal ismu yurafu bi tanwini wal tanwini wa dukhuli
alif wal lam Apa? wal hurufi bi khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rabba Apa? wal ba'u wal qafu wal lamu wal hurufi al qasami Ya. wa hiya al wawu al ba'u wa ta'u wal fi'lu yuradu bi qad wasin wa sarfa wa ta'tani sakina wal harfu Al-harfu ma la yasmiku Apa? Ma'al dalil ismi dalil al-ismi wala dalil al-fi'li. Apa? Fadal. Nanti dilancarkan ya. Nah. Ayo, nah, pesan berikutnya. Apa? Apa? Naam, ahsan. Bismillah. قال المؤلف ابن أجر رحمه الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أقسمه ثلاثة اسم وفعل بحرف جاء بمعنى الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يسلو معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Bismillah. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhuli alifi wal lam wa huruful khafdi min wa ila wa anna wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lam wa huruful qasami wa hiya al-wawu wat ta'u al-wawu wal ba'u wat ta'u fal fi'lu yu'rafu bi qad wasin wa sawfa wa ta'i ta'nits sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Na'am, barakallahu fikum. Ayo, bismillah. Ayo.
Apa? Apa? Naam. Wasaufa. Apa? Mala yasmuhu. Mala yasmuhu. Mala Naam, barakallahu fiikum, ahsantum. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Perhatikan baik-baik. Pembahasan mengenai babul i'rab. Nanti faedah-faedah semuanya insyaallah catatkan di sini, cuman antum perhatikan. Sekarang kita masuk bab inti dalam pembahasan ilmu nahwu, yaitu babul i'rab. Bacanya jangan gagal paham. Kalau membaca babul i'rab lain lagi. Jadi yang sahih i'rab bukan a'rab, karena a'rab itu jamak dari a'rabiyun, badui. Kalau babul a'rab berarti bab orang-orang badui. Paham ya? Jadi jangan sampai keliru bacanya ya. Yang sahih, na'am barakallahu fiikum, bi kasri al-hamzah. Wa laisa bi fathnya, bukan di atas kayak gini. Ini keliru. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fiikum. Jadi yang sahih babul i'rabi. Nah, i'rab itu kan perlu kita tahu apa sih i'rab itu sebenarnya. Memiliki dua definisi. Seperti biasanya rutinitas kita kalau ada definisi seperti ini dihafal. Seberat apapun upayakan antum menghafalnya walaupun tidak mampu dengan bahasa Arabnya, paling minim bahasa Indonesianya. Biar paham. Kalau tanya orang apa sih Arab? Jangan tidak bisa dua-duanya. Bahasa Arabnya enggak bisa, bahasa Indonesianya enggak bisa, berarti belum paham. Upayakan bisa hatta walaupun belum bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. I'rab secara bahasa lughatan, secara bahasa min ma'aniha termasuk makna-maknanya adalah al-ibanah wa taghyir. Al-ibanah itu penampakan, nampak jelas, wa taghyir perubahan. Secara bahasa apa? Al-ibanah yaitu nampak, wa taghyir perubahan atau berubah. Paham ya? Jadi ada penampakan, ada perubahan, itu namanya i'rab secara bahasa. Kenapa? Li'anal kalimata idza u'ribat dhahara ma'naha wa bana wa taghayyarat an halatil waqfi. Dikarenakan suatu kata apabila di-i'rab akan nampak maknanya dan akan semakin jelas serta akan berubah dari suatu keadaan yang semula waqaf. Zaid ini barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik. Antum enggak boleh baca Zaidun wala Zaidan wala Zaidin sebelum kemasukan awamil. Zaid. Nah, terus bagaimana? Ya waqaf itu aja. Zaid. Antum enggak boleh Zaidun, Zaidan, Zaidin, enggak boleh sebelum kemasukan apa? Awamil. Awamil itu nanti kami sebutkan juga apa makna awamil. Intinya apa? Semakin kita i'rab dia akan semakin nampak. Dengan i'rab nanti nampak. Berubah dari apa tadi? An halatul waqfi. Berubah dari keadaan yang waqaf. Zaid, waqaf enggak? Ewa. Berubah menjadi apa? Nanti di sini. Za'a Zaidun, Zaidan, Zaidin. Paham ya? Jadi ketika sebelum barakallahu fikum kana labdu Zaid qabla dukhul awamil mutawaqqifan. Dulu lafaz Zaid itu sebelum kemasukan amil-amil ini, dulunya dia mutawaqqif. Mutawaqqif dalam artinya itu dibaca dengan waqaf. Enggak bisa antum baca Zaidun wala Zaidan wala Zaidin. Zaid itu bacanya. Mahum. Nah, oleh karena itu nanti dibutuhkan yang namanya apa? Awamil. Nah, barakallahu fikum itu perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Mahfum insyaallah ya. Jadi i'rab secara bahasa tadi apa? Al-ibanah wa taghyir, yaitu penampakan dan perubahan. Penampakan bagaimana? Suatu kata semakin di-i'rab semakin nampak maknanya dan semakin berubah dari semula keadaan yang waqaf menjadi berubah menjadi marfu', mansub atau majrur. Itu nanti kembalinya kepada istilah. Mohon salah ya, kita kembali kepada pembahasan secara istilah ini yang paling penting. Secara bahasa antum hafal secara global. Intinya adalah secara bahasa adalah apa?
Al-ibanah wa taghyir itu baru di antara maknanya karena maknanya banyak sekali. Di antara maknanya al-ibanah wa taghyir. Al-ibanah itu nampak, taghyir itu berubah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Secara istilah, taghyiru awakhir kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Jadi upayakan yang belum bisa membaca didengarkan baik-baik biar nanti ketika menghafal enggak keliru. Taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Perubahan akhir kata disebabkan karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya, baik perubahan tersebut secara lafaz, nampak lafaznya itu berubah, atau takdiran atau secara takdir. Perubahannya itu enggak nampak, harokatnya enggak nampak. Paham belum? Nah, di sini nanti kita ambil kesimpulan, kita harus mengenal apa itu yang namanya awamil. Paham ya? Karena dia nanti enggak bingung apa sih amil itu apa? Amil itu apa? Nah, barakallahu fikum, kita lihat dulu perubahan yang secara apa? Lafzi. Kan disebutkan ini lafdhan au takdiran. Perubahannya itu imma secara lafaz nampak jelas itu atau secara takdiri, yaitu enggak nampak. Harokatnya enggak nampak. Yang jelas misalun litaghyir lafzi. Contoh untuk perubahan secara lafaz, jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Antum perhatikan baik-baik lafaz Zaid di sini. Harokatnya berubah atau enggak? Berubah enggak harokatnya Abu Sama? Zaidun, Zaidan, Zaidin. Berubah enggak harokatnya? Enggak? Harokatnya berubah enggak? Zaidun, Zaidan, Zaidin. Nah, ini namanya i'rab. Paham ya? Berubahnya ini enggak sembarangan, ada oknum di balik itu. Paham ya? Yaitu apa? Amil namanya. Ini namanya awamil namanya. Ini namanya amil. Amil. Paham ya? Nah, nanti ana sebutkan definisi amil itu apa. Sekarang antum pahami dulu ini berubah atau enggak ini? Berubah atau enggak, Muhammad? Nampak enggak perubahannya? Nampak jelas sekali dhammahnya, dhammatain, fathatain, kasratain. Berubah atau enggak? Yang berubah itu nanti bukan akhir katanya, tapi keadaan akhir kata, itu yang sahih. Jadi nanti tak masukkan dalam faedah nanti ya. Jadi yang berubah al-muradu bit-taghyir awakhir kalim ay al-murad bit-taghyir awakhir kalim ay taghyiru ahwaliha. Yang berubah itu keadaannya. Buktinya apa buktinya? Buktinya Zaidun labdu Zaid lam yataghayyar akhiruhu. Lafaz Zaid ini akhirnya enggak berubah. Ad-dal mazalat mawjudah. Dalnya masih ada, ya enggak? Nah, wa inna ma alladhi taghayyarat haluha. Hanya saja yang berubah itu keadaannya. Dari dhammah menuju fathah menuju kasrah. Dari marfu menuju mansub menuju majrur. Perubahan inilah dinamakan dengan apa? I'rab. Mafhum? Jadi yang berubah itu lafadznya atau keadaannya, Abdullah? Yang berubah itu akhir kata seradatnya, lafadznya itu atau keadaannya? Kalau lafadznya dalilnya berubah, keadaannya, ingat-ingat. Al-muradu bit-taghyir awakhir kalim ay taghyiru ahwaliha. Nanti tak masukkan dalam barisan faedah nanti ya. Jadi ini perhatikan baik-baik. Sekarang udah paham atau belum ini? Perubahannya nampak itu maksudnya misalun contoh untuk perubahan yang lafzi, nampak gitu. Contohnya apa? Jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Harokat ini nampak enggak? Nampak atau enggak, Muhammad? Nah, ini namanya barakallahu fikum perubahan secara lafaz karena nampak harokatnya. Nanti ada yang tersembunyi, harokatnya tidak mengalami penampakan. Tapi kalau di sini masih mengalami penampakan dia. Nah, ini namanya perubahan secara lafzi. Lafaz nampak Zaidun, Zaidan, Zaidin. Harokatnya nampak atau enggak Abu Sama? Nampak, ini kelihatan kan? Kelihatan. Nah, antum kelihatan enggak San? Ayo kelihatan, nampak. Ini namanya perubahan secara lafaz. Nanti ada perubahan secara apa? Nah, barakallahu fikum secara takdiri. Secara takdiri itu nah barakallahu fikum tidak secara lafaz tapi secara takdir, secara maknawi. Manwi diniatkan seakan-akan ada, cuman antum nggak nampakkan. Ima faktornya nanti berat untuk diucapkannya, atau faktornya nanti memang dia punya udzur untuk nggak bisa ditampakkan, atau faktornya karena tempatnya itu sibuk sehingga nggak mungkin ditampakkan di situ. Paham ya? Jadi ada 3 faktor, ana sebutkan dalam pembagian yang akan datang. Cuman sekarang yang antum pahami untuk pertemuan kali ini adalah mengenai apa definisi i'rab secara bahasa dan secara istilah. Dan contohnya perubahan yang lebih jelas. Sekarang kita akan sebutkan contoh perubahan secara apa? Yang takdiri.
Misalun litaghyir at-takdiri. Contohnya untuk yang perubahan secara takdiri. Nah, secara takdiri itu berarti tidak nampak nanti perubahannya, enggak nampak. Harokatnya itu enggak nampak. Antum tari-tari pun enggak ketemu. Ana yakin itu sudah. Cuman diniatkan di situ ada harokatnya gitu loh. Diniatkan aja. Innamal a'malu binniyat. Diniatkan aja udah. Nah, kita lihat nanti. Ja'a al-fata. Ra'aitu al-fata. Nah, marartu bil fata. Nah, mana jaga rumah tadinya. Marartu bil fata. Nah, sekarang antum perhatikan baik-baik. Di sini secara dohirnya enggak nampak harokatnya, cuman berubah dia. Secara niat, antum niatkan berubah. Di sini fata di sini seakan-akan ada domah di sini. Seakan-akan ada fathah di sini. Seakan-akan ada kasrah di sini. Paham ya? Seakan-akan ada. Ini namanya apa? Perubahan secara takdir, secara perkiraan, secara niat. Jadi berubahnya itu cuma antum niatkan itu. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Dikenal dengan apa nanti? Domahnya domah muqaddarah, domah yang disembunyikan. Fathahnya fathah apa? Muqaddarah, fathah yang disembunyikan. Kasrahnya kasrah muqaddarah yang disembunyikan. Nah, inilah namanya perubahan secara takdir. Kenapa dinamakan takdir? Karena enggak nampak harokat perubahannya itu enggak nampak gitu loh. Paham belum? Sebabnya kenapa? Ini nanti masuk dalam pembahasan mengenai sebab-sebab tidak mengalami penampakan harokat. Itu ada sebabnya nanti. Paham ya? Ada sebab tersendiri. Cuman sekarang antum pahami baik-baik definisi i'rab secara istilah. Perubahan keadaan akhir-akhir kata. Ini sudah naubah ya. Kalau sesuai dengan sini. Perubahan akhir-akhir kata disebabkan karena apa? Perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Baik perubahan secara lafaz atau perubahan secara takdir, niat. Paham belum ya? Takdir maksud niat ya. Nah, secara lafaz jelas. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Perubahannya nampak atau enggak? Nampak, harokatnya jelas sekali, nampak sekali. Yang berikutnya, perubahan secara takdiri enggak nampak harokatnya. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ucapan al-fata utuh enggak itu? Utuh. Nampak enggak harokatnya? Nah, di situ namanya apa? Namanya adalah harokat apa? Muqaddarah. Harokat muqaddarah harokat yang disembunyikan. Jadi seakan-akan kayak gini. Fatau, seakan-akan kayak gini. Tapi nggak boleh nampak. Karena ini namanya alif apa namanya? Alif maksurah. Alif maksurah seperti ini, barakallahu fiikum. Alif bengkok seperti ini, memang nggak nerima fathah dia. Nggak nerima dhammah, nggak nerima harokat secara global. Dia punya udzur. Oleh karena itu nanti masuk dalam at-ta'adzur. Dia punya udzur, alif seperti ini enggak menerima harokat, sehingga antum kasih harokat itu enggak nerima dia. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Yang pertama ini dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fikum. Harakatun dhahirah namanya. Dikenal dengan harakat dhahirah. Harakat yang nampak. Seperti ini namanya dikenal dengan apa? Harokat apa? Muqaddarah. Harokat muqaddarah itu harokat yang tidak nampak, muqaddarah. Paham ya? Harokat muqaddarah itu harokat yang enggak nampak gitu loh. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartul fata. Sekarang dhammah, fathah kasrahnya nampak atau enggak? Berapa? Enggak nampak. Namanya muqaddarah. Tapi ada di dalam itu ada, tersembunyi di dalam itu. Cuman sengaja tidak mengalami apa tadi penampakan. Kenapa? Karena ada uzur. Orang itu kalau ada uzur dimaafkan atau enggak? Manusia itu kalau ada uzur dimaafkan, tapi ini pun lafaz pun kalau ada uzur, antum paksakan untuk menerima harokat enggak mau dia. Karena ada uzur. Uzurnya apa? Ya karena alif ini memang enggak menerima harokat gitu loh. Paham belum? Nanti ada uzur yang lain, lafaz yang lain karena berat. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi sekarang kesimpulannya yang antum pahami baik-baik adalah pertama, melafadzkan i'rab jangan a'rab. Karena a'rab artinya apa tadi?
badui, jamak dari a'rabiyun. Jamak dari a'rabiyun. Kemudian yang kedua adalah mengenal definisi apa? I'rab secara bahasa, secara istilah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah mengenal yang namanya amil. Amil itu jamaknya awamil. Awamil ini memiliki jamak namanya apa? Memiliki mufrad namanya amil, yaitu ma'aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang membikin akhir kata menjadi satu keadaan. Jadi sekarang ini seperti ini. Ja'a Zaidun. Perhatikan baik-baik, amil itu adalah ma'aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang membikin akhir kata dalam satu keadaan. Sekarang akhir kata Zaid, akhir katanya dal. Keadaannya dhammah enggak ini? Nah, ini ja'a ini namanya amil ini. Ini membikin Zaid ini satu keadaan toh. Enggak boleh untuk ja'a Zaidan, ja'a Zaidin, enggak boleh. Ja'a Zaidun. Berapa keadaan? Satu saja, ini namanya amil. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu ini namanya amil. Karena menjadikan lafaz Zaid ini satu keadaan toh. Boleh enggak Ra'aitu Zaidun? Boleh enggak? Enggak boleh. Ra'aitu Zaidin gagal paham. Paham ya? Ra'aitu Zaidan. Berarti mana amilnya? Ra'aitu. Membikin kalimat setelahnya dalam satu keadaan. Mansub. Paham salah? Marartu bi Zaidin. Bi Zaidin albi atau alba kemarin? Albi atau alba? Alba. Jangan abang walbi khata. Walba karena satu huruf, ingat-ingat. Kalau satu huruf sebutkan namanya apa namanya? Ba atau bi? Ba. Cuman bacanya bi karena ada kasrohnya, tapi namanya apa? Alba. Nah, alba di sini huruf jar atau bukan? Huruf jar. Ingat-ingat kaidahnya. Huruf jar itu adalah huruf yang membuat kata setelahnya menjadi majrur. Majrur tanda asalnya dengan kasroh. Antum lihat sendiri kasrohnya nampak atau enggak ini? Nampak. Jadi namanya amil ini. Huruf jar termasuk amil. Marartu bi Zaidin. Boleh enggak dibaca bi Zaidan? Boleh enggak dibaca bi Zaidun antum? Bi Zaidun? Enggak boleh. Karena amil itu mengharuskan kata setelahnya dalam satu keadaan. Mahum salah. Nah, definisinya akan Anda tuliskan. Intinya yang ini sudah mafhum insyaallah ini ya. Perubahan secara lafaz, perubahan secara takdir, paham ya? Takdir itu diniatkan atau meniatkan saja sudah. Niatkan di sini ada dhammahnya. Ja'al fata. Akhirannya itu kan alif, niatkan ada dhammahnya. Cuman muqaddarah disembunyikan. Ra'aitul fata, ra'aitul fata. Kok enggak nampak ya? Memang enggak nampak tapi diniatkan ada fatah di sini. Maratu bil fata, kok enggak nampak kasrahnya? Niatkan saja. Paham ya? Niatkan saja ada kasrahnya. Namanya muqaddarah, harakat muqaddarah. Jadi ingat-ingat ya, harakat yang nampak namanya harakat zahirah. Harakat yang tidak nampak namanya harakat muqaddarah. Udah. Mudah atau enggak ini? Mudah. Antum jangan bilang susah, mudah ini. Cuman antum renungi saja. Renungi baik-baik, yang ada iskal mana, tanyakan. Nanti faedah-faedahnya tetap Anda tulis. Yang jelas ini sudah clear atau belum yang ini? Nah, kalau sudah clear nanti Anda hapus atau tuliskan bawahnya, jangan tuliskan bawahnya. Yang Anda tulis sekarang adalah mengenai apa? Mengenai na'am barakallahu fikum definisi amil dan juga mengenai yang diinginkan oleh mu'alif dengan taghyiru awakhiril kalim itu apa? Karena kalau Anda saksikan yang berubah itu kan bukan akhir kata, tapi keadaannya saja. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Akhir lafaz Muhammad huruf apa? Huruf apa? Akhir lafaz Muhammad huruf dal. Dalnya berubah apa enggak Muhammad? Dalnya, huruf dalnya ini berubah enggak? Atau tetap ada? Tetap ada. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Tiga keadaan ini dalnya masih ada. Jadi yang berubah itu bukan akhir kata, tapi keadaannya. Yang berubah apanya? Abu Sama? Keadaannya. Rafa, nasab, jar. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Yang berubah keadaannya itu dhammah, fathah, kasrah, marfu, mansub, majrur. Paham insyaallah? Na'am, barakallahu fiikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita tutup yang terakhir. Ana ulangi sekali lagi bahwasanya perubahan-perubahan ini terjadi karena ada amil. Kalau enggak ada amil bagaimana? Lafaz itu semulanya apa tadi? Mutawaqqifan. Paham ya? Jadi awal mulanya lafaz Zaid ini sebelum ada amil, atau enggak boleh Zaidun, Zaidan, Zaidin, enggak boleh, mamnu, haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Terus bagaimana? Ya Zaid itu aja, Zaid. Paham ya? Kapan kok dia menjadi, nah barakallahu fikum,
Nah, menjadi apa? Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kapan? Karena kemasukan awamil. Awamil itu jamak dari amil. Mohon insyaallah, jamak dari apa? Amil. Nah, amil itu definisinya ma aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah min raf'in au nasbin au jarrin au jazmin. Ditambahkan jazmin karena nanti fi'il juga masuk. Paham ya? Itu definisi apa? Amil. Jadi nanti kalau antum tanya orang, apa sih amil itu? Amil itu sesuatu yang membikin akhir kata itu dalam satu keadaan. Baik rafa, nasab, jar atau jazm. Jazm dan sukun nanti, fi'il. Rafa dengan apa tanda asalnya rafa? Dengan dhammah. Nasab tanda asalnya dengan apa? Nasab fathah. Jar tanda asalnya dengan apa? Kasrah. Jazm tanda asalnya dengan apa? Sukun. Itu harus dihafal tanda asal itu. Kalau antum belum hafal tanda asal ini pusing nanti. Jar itu apa sih? Khafat itu apa? Rafa apa? Nasab apa? Nah, ingat-ingat tanda asal itu penting. Untuk cabangnya nanti mudah, tapi asalnya harus hafal dulu. Paham ya? Tanda asal rafa dengan apa tadi? Rafa dengan apa tadi? Dhammah. Nasab dengan apa? Fathah. Jar dengan apa? Kasrah. Jazm dengan apa? Sukun. Itu upayakan sudah melekat. Melekat ya. Sebenarnya sudah tuliskan di awal-awal nanti kalau misalkan nanti saling kerjasama, ta'awun. Paham ya? Muraja' ulang. Karena posisi seperti ini kalau diulang lagi mungkin waktunya lama. Yang jelas antum pahami baik-baik. Ana sering ulang-ulang sebenarnya, cuman antum pahami baik-baik. Nah, mahfuz insyaallah kesimpulannya nih ya, enggak ada iskal insyaallah. Ada yang ditanyakan? Jadi i'rab ya seperti ini. Perubahan keadaan akhir kata disebabkan karena amil-amil yang masuk padanya. Perubahannya itu ada dua. Perubahan setelah lafaz nampak perubahannya Zaidun, Zaidan, Zaidin, nampak atau enggak harokatnya? Nampak. Yang kedua perubahan yang tidak nampak harokatnya. Namanya harokat muqaddarah. Seperti ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Di situ perubahannya satu pun enggak ada yang nampak. Cuma diniatkan ada dhammah, fathah, kasrah. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi kesimpulannya ikhwani fiddin, azza wa jazakumullah, inilah yang kita ambil pelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Adapun faedahnya insyaallah taala kami akan catatkan di papan tulis, antum nanti catat. Na'am barakallahu fikum setelahnya. Nasallahu alaihi wasallam wa alafiyah walhamdulillahirabbil alamin.